baru 2022 diharapkan menjadi tahun yang lebih baik dari 2021, termasuk perihal kesejahteraan keuangan tentunya. Namun pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi pengelola keuangan yang benar? Kami punya tipsnya untuk Anda. Hai, saya David Silahoy. Persoalan yang selalu menghantui sebuah keluarga setiap bulannya adalah kekurangan uang. Nah, persoalan ini bermula dari ketika pengeluaran bulanan kita lebih besar daripada pendapatan. Ini sama dengan pepatah berkata besar pasak daripada tiang. Lalu bagaimana caranya kita membangun kesejahteraan keuangan dalam keluarga? Kita lihat yuk. Tahun baru 2022 sudah kita masuki. Bagi para pekerja, revisi upah minimum yang baru dengan kenaikan 5,1% menjadi 4,6 juta rupiah per bulan tentu merupakan kabar baik. Namun apakah jumlah tersebut cukup untuk kebutuhan sebulan? Bila bicara ketahanan keuangan dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Nasional 2021-2025 yang dirilis OJK, dari survei kepada 1.000 responden, hanya 8,6% yang dapat bertahan lebih dari 6 bulan jika kehilangan pendapatan. Artinya, sisanya masih bergantung pada pendapatan harian hingga bulanan. Sehingga, jawaban dari pertanyaan di atas adalah tergantung pengelolaannya. Untuk dapat mengelola keuangan dengan tepat, maka diperlukan perencanaan yang matang. Bagi yang sudah berkeluarga, suami dan istri perlu keterbukaan pendapatan dan kesepakatan siapa pengelola keuangannya. Dari 3 elemen keluarga yakni ayah, ibu, dan anak, keuangan biasanya dikelola oleh ibu rumah tangga. Oleh karena itu, seorang ibu rumah tangga perlu menguasai teknik jitu mengelola keuangan dengan benar. Nah, salah satu metode pengelolaan keuangan klasik yang sangat dikenal adalah cara Kakebo. Kakebo merupakan metode pengelola keuangan yang diperkenalkan pertama kali pada tahun 1904 oleh seorang jurnalis wanita Jepang, Motoko Hani. Metode ini memerlukan komitmen dan ketelatenan untuk mencatat setiap pengeluaran biaya harian secara detail dengan cara ditulis dengan tangan. Tujuannya agar tercipta kesadaran dalam memahami informasi dan pembelajaran memilah hal yang diperlukan atau tidak. Untuk itu saya mengajak rekan saya Desvita Bionda, ibu dari 2 orang anak ini, yang akan menjelaskannya untuk Anda. Silakan Vita. Yuk kita mulai. Siapkan alat tulis dan buku catatan ya Bu. Yang pertama adalah pengeluaran tetap yang pasti akan dibayarkan setiap bulannya. Belanja kebutuhan rumah tangga seperti sembako, gas untuk masak, sabun cuci, semua wajib. Di sini saya taruh 1,2 juta. Untuk tagihan listrik dan air Rp400.000. Ongkos transportasi saya butuh Rp300.000 dan paket data sebulan mencapai Rp100.000. Pastikan pengeluaran tetap tidak lebih dari 50% pendapatan. Alokasi dana untuk pengeluaran tetap ini tidak boleh diambil dengan alasan apapun karena sifatnya sebagai pondasi rumah tangga. Yang kedua adalah pengeluaran tidak tetap. Alokasi pengeluaran ini sifatnya perkiraan karena jumlahnya dapat berubah. Seperti skincare, sisihkan Rp150.000 setiap bulannya. Emak-emak kan biasanya perlu ke salon, sisihkan Rp100.000. Sementara itu untuk iuran RT sesuai kesepakatan RT. Jangan lupa untuk siapkan dana darurat yang dipakai untuk semua yang sifatnya mendadak dan mendesak. Dana ini di luar tabungan. Dana ini dipakai jika terkena PHK, masalah kesehatan, dan renovasi rumah atau mesin kendaraan. Alokasi dana ini harus mencapai 12 kali gaji atau pendapatan. Oleh karena itu, sisihkan 5 hingga 10% dari pendapatan tiap bulan. Saya juga siapkan jajan anak sebulan sebanyak Rp100.000. Namun jika libur, maka bisa ditabung. Jangan lupa sisihkan juga uang sedekah 2,5% bagi orang miskin. Agar bisa mengetahui berapa pengeluaran sebenarnya setiap bulan, maka kita perlu membuat kolom catatan realisasi pengeluaran setiap bertransaksi per hari. Sifatnya wajib, catat tiap rupiah yang keluar. Baik itu transaksi pembelian atau pembayaran jasa, bahkan hingga pemberian tip. Dari sini kita dapat mengetahui apakah pengeluaran kita lebih besar dari perkiraan atau lebih kecil.
Jika lebih besar, maka kita perlu menyesuaikan harga barang dengan rencana pengeluaran di bulan yang akan datang. Jika realisasi belanja lebih kecil, maka kita berhasil menghemat dan dana lebih bisa dialokasikan ke tabungan dan investasi. Terima kasih Desvita. Nah, benar sekali. Pengelolaan keuangan yang sehat harus memiliki tabungan dan investasi. Tantang diri kita untuk menabung dimulai dari awal bulan. Jika maksimal 30% pendapatan untuk tabungan dan investasi, maka angka yang didapat sebesar 1,8 juta rupiah. Bagi ke dalam 3 pos, investasi saham, emas batangan hingga tabungan hari depan. Mulai pelajari cara investasi saham dan valuta asing melalui aplikasi di smartphone Anda. Selain itu, tabung uang untuk membeli emas sebagai penjaga nilai uang. Pastikan dana pendidikan anak juga disiapkan pada rekening tabungan yang terpisah. Selain itu, ada hal yang juga penting, yaitu siapkan rekening tabungan untuk dana rekreasi yang bisa dipakai setiap liburan sekolah. Nah, setelah 1 tahun, jumlahkan semua realisasi bulanan dan realisasi tabungan. Jika Anda konsisten dan disiplin, maka target keuangan bebas hutang pasti tercapai bahkan berlebih. Kita tidak tahu apa yang kita hadapi di tahun 2022 bahkan hingga ke depannya nanti. Namun yang pasti, kita bisa mengelola apa yang kita miliki saat ini untuk mencapai kesejahteraan keuangan keluarga dan masa depan yang lebih baik. Saya David Silahoy dan tim liputan iNews melaporkan.